Di video kali ini kita bakal nyobain kamera mirrorless andalan terbarunya dari Nikon. So, ikutin videonya. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal nyobain kamera mirrorless full frame andalan terbarunya Nikon, yaitu adalah Nikon Z6 Mark III. Dimana ini adalah kamera yang punya range harga yang masih terbilang mid range, tapi punya spesifikasi yang bener-bener gokil banget. Sekalian kita juga lagi nyoba spot buat birding baru. Jadi biasanya kita agak jauh, sekarang masih agak jauh sebenarnya dari Jakarta, tapi aksesibel lah. Ini di daerah Cibodas. Gue lihat ada beberapa fotografer yang motret burung di Cibodas ini juga hasilnya oke-oke. So ya kita sekalian cobain kesini. Walaupun timingnya kurang pas ya, ternyata lagi libur panjang dan banyak banget warga di sini, nyari parkir aja susah. Gue nggak pernah ke Cibodas nyari parkir susah gitu ya. Jadi ya itu mungkin sedikit note aja. Tapi kita lihat apakah kita bakal dapet burung yang bagus di sini. Pertama mungkin impression dari kameranya dulu. Ini dari pertama pegang rasanya bener-bener profesional, rigid. Gripnya di tangan juga itu rasanya mantep banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadinya pakai DSLR, transisi ke mirrorless full frame-nya Nikon itu paling nggak butuh transisi panjang karena rasanya tuh bener-bener mirip banget. Gripnya di tangan tuh bener-bener full dan emang rasa keseluruhannya juga profesional ya. Gue udah pakai yang Z9, Z8, walaupun kalau Z9 memang bentuknya agak beda banget ya. Dia ada grip vertikalnya. Cuman dengan Z8 sih rasanya nggak beda jauh gitu. Jadi bener-bener terasa profesional banget. Sama di sini gue juga pakai lensa yang lumayan super sapu jagat mungkin disebutnya, karena ini lensa gue nggak pakai lensa kitnya kan kemarin pas kita unboxing itu 24-120 ya, itu aja sapu jagat gitu. Ini 28 sampai 400. Jadi kita nggak bawa lensa kitnya, kita cuma cobain pakai ini dan kita coba bisa buat birding atau enggak di 400-nya, karena kan ini full frame ya, jadi nggak kayak 400 ya APS-C. Cuman ya gue sih punya ekspektasi harusnya tetap cakep. Tapi ya itu impression kamera dan lensanya ini gue rasa setup yang menarik buat konten-konten hybrid gitu. Kalian mau bikin foto, kalian mau bikin video, gua rasa ini harusnya cukup lah. Ya kita cobain aja dulu. Fitur unik dari kamera ini yang jadi penentu banget menurut gue itu adalah sensornya, dimana dia jadi sensor pertama yang menggunakan teknologi partially stack sensor. Jadi dia ada bagian sensor yang udah stack sensor dan ada bagian yang belum. Dan dengan hybrid tersebut itu hasilnya dia punya read out speed yang cukup cepat, yang nantinya bakal kita buktikan di sini buat motret burung gitu ya. Walaupun klaimnya pastinya buat wildlife, buat sport fotografi dan lain sebagainya gitu ya, yang cepet-cepet itu bakal jadi ngebantu banget. Sama pastinya sensornya juga udah punya IBIS di kamera ini, jadi dibantu banget secara stabilisasinya. Dan dia untuk kecepatan shootnya sendiri sebenarnya dia itu untuk mechanical shutternya lumayan cepet untuk full frame gitu ya. Mechanical shutternya di 14 frame per second, tapi kalau kalian pengen pakai silent shootingnya atau pakai electronic shutternya aja itu dia maksimal di 20 frame per second. Ternyata di sini susah banget ya buat motret burungnya. Mungkin lensanya juga kurang tepat, cuman ya burungnya kayak pada jauh-jauh. Tapi kita ada dapet sih beberapa. Sama gue pengen bahas satu feature yang gue demen banget di sini, yaitu adalah pre-release shutter. Tadi kan kalau kita pakai electronic shutter maksimal 20 frame per second kalau kalian pengen shoot raw. Tapi kalau kalian pakai pre-release shutter itu sebenarnya kalian bisa sampai up to 120 frame per second motretnya, burstnya. Cuman dia JPEG only dan kalau di 120-nya dia cropping lumayan dalam. Dan gue saranin kalian tetap pakai yang 30 atau 60 aja. Tapi fiturnya tuh gini, jadi kalau kita pakai pre-release ini, kalau misalkan kita set, dia maksimal itu 1 detik setnya. Jadi ketika kita half shutter, kayak kalau kita ngatur fokus gitu ya, half shutter, itu sebenarnya dia udah mulai buffer gambar, tapi ke memori internalnya dia dulu gitu. Jadi begitu si burungnya ini bergerak, seret, kita baru mencet shutter, seret, dia akan foto yang 1 detik sebelum kita mencet shutternya, itu akan ikut kesimpan. Kalau kita lagi birding kayak gini atau sport fotografi, kalau kita pengen ngambil actionnya, itu bakal kepake banget. Dan gue sebenarnya tadi ada praktekin, ada dapat juga beberapa, cuman karena jarak burungnya masih jauh banget, pakai 400 ini kalau di full frame gitu ya, ya masih sebenarnya agak kelihatan inilah, settingannya masih agak ini, shutter speednya masih kelihatan agak ngeblur sama burungnya terlalu jauh. Tapi kalau misalkan kita di kondisi yang kayak sebelum-sebelumnya, kayak waktu kita pakai 800 mm atau 600 mm, gue yakin itu bakal kepake banget. Karena buat dapetin action dari burungnya tuh jadi jauh lebih gampang. Setiap dia bergerak, kita pencet shutter,
gambar yang diambil tuh bahkan yang sebelum kita mencet shutter. Lalu yang gokil juga di sini adalah fitur videonya, yang mungkin gue nggak bisa terlalu demoin di sini karena kita singkat dan kita lagi berding juga di sini. Walaupun bahkan gue kayaknya nggak bisa demoin maksimal juga ya buat fotonya. Tapi untuk videonya di sini tuh dia gokil banget. Dia support 2 format RAW internal di kamera ini. Ada NRAW-nya up to 6K 60 frame per second sama ProRes RAW up to 6K 30 frame per second. Gokil banget. Bahkan yang NRAW-nya itu kalian punya 4K 120p, 4K slow-mo, walaupun nantinya bakal cropping kalau nggak salah ke mode DX-nya, ke mode APS-C-nya. Jadi ya croppingnya agak lumayan, tapi itu adalah format video yang gila yang dibawa oleh sebuah kelas kamera mid-range. 2 format RAW sekaligus. Tapi kalau kalian nggak mau pakai format RAW-nya pun, dia tetap menyediakan H264, H265, dan bahkan dia punya ProRes HQ. Jadi nggak harus yang RAW gitu. Kalian punya ProRes yang biasa, yang dieditnya juga jauh lebih enak. Jadi format videonya juga gila banget. Lalu kalau kalian memang fokus untuk videografi, gue yakin kalian bakal appreciate banget sama port yang diberikan sama kamera ini. Karena dia punya mic input, punya headset output juga yang bakal kepake banget kalau kalian memang fokus buat content creation gitu ya, buat produksi video. Sama dia juga punya HDMI full size. Jadi sangat reliable kalau memang kalian pengen rigging untuk produksi profesional. Dan perlu diingat juga ya, kalau Nikon itu sudah mengakuisisi Red Cinema. Jadi soal video, walaupun gue mungkin nggak bisa demoin di sini, buat videoin burungnya itu lumayan susah gitu ya. Tapi gue yakin kualitas videonya pasti gokil banget karena dia udah bawa ProRes RAW dan NRAW tadi, dan dia Nikon sendiri itu sudah mengakuisisi Red Cinema. Paling kalau dari segi videografi ada satu hal yang menurut gue jadi perlu dipertimbangkan juga adalah soal memorinya. Karena sebenarnya dia udah support 2 memori di sini, dia ada CF Express Type B dan juga ada SD card. Cuman sayangnya mode perekaman videonya itu tidak ada redundant shooting gitu. Jadi nggak ada kayak kalian record yang full speknya di CF tapi punya backup dengan H265 atau H264 di versi SD cardnya gitu. Jadi tidak ada opsi tersebut. Dan gue berharap sih mungkin hal tersebut bisa dibikin available di software update. Karena buat beberapa profesional, walaupun gue bukan orang yang suka shoot redundant shooting gitu ya ke 2 memori, tapi gue yakin di kalangan profesional banyak yang cukup butuh fitur tersebut. Oke, jadi kira-kira buat siapa sih kamera ini? Gue akan memberikan sedikit kesimpulan singkat gue dari pengetesan singkat kita juga ya. Mungkin nanti kedepannya kita bakal bahas lebih jauh lagi, tapi paling nggak dari impression gue nyobain kamera ini buat birding, itu dia berada di posisi yang benar-benar hybrid sweet spot. Emang nggak murah, tapi kayak untuk value yang diberikan, untuk harganya gitu ya, apa yang ditawarkan ke kita tuh fiturnya gila banget. Mau kalian fotografer yang fotografer banget, yang butuh kecepatan tinggi, yang butuh EVF-nya juga sebagus itu kalau kalian lihat di situ ya. Bahkan dia DCI-P3 atau apa gitu ya, dan di banyak review juga banyak mention itu karena memang berasa di mata tuh beda gitu. EVF-nya high quality banget, dan kalau kalian fokusnya di video, itu fitur yang diberikan juga nggak main-main gitu. Kalian punya 2 format RAW, kalian punya perekaman sampai 6K di RAW-nya dengan NRAW ataupun ProRes RAW gitu. Jadi bener-bener sebuah kamera hybrid yang kalian fokus kemanapun antara foto video, kalian mau nyobain atau kalian cukup geek untuk nyobain semuanya, menurut gua kamera ini memberikan yang terbaik. Walaupun ya tadi ada beberapa catatan kayak untuk videonya mungkin redundant shootingnya gua harap bisa dibikin ada lagi, atau dari update software gitu ya dibikin available fiturnya. Tapi so far sih ini kamera yang paket lengkap banget gitu ya. Bener-bener value-nya, price to performance-nya ini bener-bener gokil. Tapi ya untuk pengetesan sekarang mungkin belum terlalu banyak ya, mungkin nanti kedepannya semoga aja dari Nikon Indonesia kita bakal dikasih kesempatan lagi buat cobain lebih jauh. Tapi ya so far gue puas lah. Ini adalah kamera yang apa ya, harusnya dia menciptakan sejarah di Nikon gitu, karena dia memberikan opsi yang gokil di jajaran mid-range full frame mereka. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya saran kita mau ngetes bagaimana si Z6 Mark III ini ke depannya, kalau kita dapat kesempatan buat nyobain lagi, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja. Gua harap cukup bermanfaat sejauh ini gitu ya. Walaupun ya ini lagi agak pusing-pusing karena nyari burungnya juga lumayan susah ya. Tapi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska dan Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.